Ya, kembali lagi bersama saya Bung Maher. Kali ini saya ingin membahas mengenai Manchester United, yaitu membahas mengenai MU ya. Karena seperti kita tahu 2 minggu yang lalu MU baru saja memecat pelatih sekaligus legenda mereka yaitu Ole Gunnar Solskjaer yang membuat menjadi trending topik ya di media sosial. Dan bagi fans MU ini merupakan suatu kebahagiaan yang ditunggu-tunggu karena Ole ini memang sepertinya tidak mampu untuk menangani MU. Tapi bagi fans klub lain, terutama klub-klub pesaing MU di Inggris, ini merupakan kabar yang buruk karena mereka justru senang kalau malah MU malah flop. Kalau malah flop, mereka jadi bisa lebih berbicara banyak. Malah mereka bisa meraih gelar-gelar untuk mengalahkan MU. Nah, gitu. Jadi ada sisi pro dan ada sisi kontra. Tapi sebelum saya ingin membahas mengenai Ole ini, saya ingin membahas mengenai MU dulu ya. Perlu Anda ketahui bahwa MU ini merupakan one of the biggest club in the world, di mana salah satu klub terbesar di dunia, bersama dengan Real Madrid dan Barcelona, dan juga yang ketiga adalah MU. Jadi bisa, dan karena memang fansnya banyak, dan memang MU ini merupakan klub terbaik di Inggris. Karena MU berhasil menjadi juara Liga Utama Inggris Premier League itu sebanyak 20 kali. Jadi yang terbanyak hingga saat ini. Dan juga mereka menjadi juara Liga Champions Eropa yaitu sebanyak 3 kali. MU ini mulai populer semenjak masanya Sir Alex Ferguson yaitu SAF. Jadi di masa SAF ini MU mengalami periode prestasi yang menanjak itu pada era 90-an, yaitu pada tahun 93 itu pertama kali itu mereka menjadi juara Liga Inggris, gelar Liga Inggris yang ke-8 dari tahun 93 sampai tahun 2013. Itu total SAF berhasil mempersembahkan 13 gelar Liga Inggris. Sehingga 13 tambah 7 menjadi 20 gelar Liga Inggris melewati gelar Liverpool yang saat ini sudah mencapai 19 trofi Liga Inggris. Dan juga yang membuat MU terbantu menjadi sangat populer karena pada era 90-an hingga era 2000-an itu teknologi informasi dan komunikasi itu meningkat sangat pesat. Apalagi MU ini klub asal Inggris. Seperti kita tahu, Inggris adalah negara adidaya, bahasanya dipakai untuk bahasa internasional hingga saat ini. Sehingga pada saat teknologi informasi komunikasi mulai meningkat pesat era 90-an hingga era 2000-an, pada saat itulah MU terekspos. MU terekspos, banyak yang nonton, akhirnya banyak yang ngefans. Ditambah lagi pada saat era 90-an hingga dan juga era 2000-an itu, MU memiliki dua pemain yang satu kebetulan sudah pensiun, yang satu lagi kembali untuk membela MU. Dua pemain yang menjadi public figure, jadi tokoh publik yang sangat populer di dunia hingga saat ini. Sebut saja David Beckham dan juga Cristiano Ronaldo. Seperti kita tahu, David Beckham selain kemampuannya dalam bermain bola yang hebat, terutama tendangan bebas, dia juga memiliki fisik yang rupawan sehingga banyak orang yang tentunya fans ya. Dan juga Cristiano Ronaldo tidak jauh beda lah dengan David Beckham. Bahkan Cristiano Ronaldo ini lebih gila lagi dia. Dia punya followers sebanyak 300 sekarang ya. Kalau nggak salah 300. Pokoknya dia follower Instagram yang paling banyak di dunia saat ini, itu tokoh publik yang paling banyak ya itu si Ronaldo. Dan performanya pun sampai saat ini belum menurun meskipun sudah berusia 37 ya, sudah mau 37 tahun depan. Tapi masih belum menurun juga. Nah, faktor itu juga lah yang membuat akhirnya orang-orang jadi banyak yang ngefans sama MU. Walhasil fansnya pun juga banyak di dunia. Nah, pada saat era Ferguson ini, Ferguson selain mempersembahkan 13 trofi Liga Inggris, dia juga mempersembahkan 2 trofi Liga Champions. Dan pokoknya pada zamannya SAF itu MU sangat-sangat mendominasi lah istilahnya tuh. Mendominasi. Pokoknya kalau mereka nggak juara, mereka tuh peringkat 2. Itu paling buruknya peringkat 2. Sesekali peringkat 3. Terus sampai akhirnya Ferguson memutuskan untuk pensiun. Pada saat Ferguson pensiun, tunjuklah suksesor yang baru, yaitu David Moyes.
Nah, disinilah MU mulai menurun prestasinya. Mulai menurun. Memang David Moyes berhasil mempersembahkan satu gelar saat itu, yaitu Community Shield. Community Shield itu adalah laga antara pemenang Liga Utama melawan Piala Domestik. Jadi ya itu istilahnya itu bonus dari perjuangan Ferguson juga lah. Makanya cukup wajar dia si Moyes bisa meraih gelar tersebut. Dan semusim setelah MU ditinggal Ferguson, justru MU mengalami penurunan downgrade ya, downgrade yang bisa dibilang drastis lah istilahnya. Yang tadinya peringkat 1, musim depannya peringkat 7. Ini sangat-sangat aib ya bagi tim sekelas MU, karena kita tahu seperti saya katakan tadi, MU itu biasanya kalau nggak peringkat 1 ya peringkat 2, paling banter peringkat 3. Nah ini mempertahankan juara aja, bawa mempertahankan juara atau peringkat 2 atau paling tidak berada di zona 4 besar yang merupakan zona Liga Champions Eropa. Ini jangankan Liga Champions, untuk masuk Liga Eropa aja yang di peringkat 5 atau 6 saja MU gagal. Justru MU terlempar ke peringkat 7 sehingga tidak masuk kompetisi Eropa mana-mana. Ini jelas sangat-sangat sebuah penurunan lah, yang biasanya MU ini disegani dan selalu masuk kompetisi Eropa. Ini justru dari peringkat 1 langsung turun peringkat 7. Dan inilah yang menjadi awal mula pada akhirnya manajemen mulai ganti pelatih dan lain sebagainya. Udah mulai ada 3 hingga 4 kali ganti pelatih, tapi sampai sekarang justru MU belum bisa lagi berbicara banyak untuk di Liga Inggris, untuk prestasinya setara dengan Ferguson atau mendekati itu justru belum berhasil. Dan pada akhirnya Moyes pun dipecat dan digantikan oleh Louis van Gaal. Jadi MU mengambil Louis van Gaal dari timnas Belanda kala itu. Ditangani 2 musim, akhirnya berhasil meraih satu buah trofi, yaitu trofi Piala FA. Di musim pertamanya berhasil masuk zona Liga Champions, yaitu 4 besar. Lalu tapi musim selanjutnya justru malah peringkat 5, akhirnya masuk zona Liga Eropa. Jadi ini terlihat sekali perbedaannya ya. Sudah 3 musim ditinggal oleh Ferguson, MU yang biasanya dia ada di 2 besar, 3 besar, bahkan bisa juara, ini justru malah pada saat 3 musim pertama itu 2 kali gagal lolos ke Liga Champions. Dan kalaupun yang satu lagi lolos itu dengan bersusah payah lah, bercokolnya di peringkat 4. Nah kemudian setelah itu datanglah Mourinho yang berhasil meraih treble winner dan menjadi juara Liga Champions di 2 klub berbeda. Jelas ini hanya sebagian kecil pelatih yang bisa seperti itu. Nah Mourinho datang setelah berhasil mempersembahkan 3 gelar. 3 gelar itu jadi dari 2016 hingga pertengahan musim 2018-2019. Jadi hingga Desember 2018 itu Mourinho. Nah, itu pada musim pertamanya Mourinho berhasil mempersembahkan 3 gelar ya. Community Shield, kemudian gelar ini Community Shield dan juga gelar Piala Liga dan juga gelar Europa League pada saat itu. Nah, namun pada musim keduanya Mourinho, MU berhasil mencapai peringkat 2. Ya, itu merupakan pencapaian terbaik setelah Ferguson pergi. Nah, namun pada saat musim ketiga ada permintaan pembelian pemain yang tidak dipenuhi oleh manajemen. Walhasil, ya mungkin itulah faktor yang menyebabkan MU mulai anjlok dan lain sebagainya. Dan pada saat itu musim 2018-2019 itu akhirnya Ole masuk di tengah jalan. Ole ambil alih kan. Pada saat dia awal-awal menjadi caretaker, menjadi pelatih sementara, kan bagus tuh. Grafiknya meningkat. Nah, terus pas dikasih kesempatan lagi, justru menurun. Udah dikasih beli pemain hebat-hebat, termasuk terakhir dikasih beli Ronaldo dan Jadon Sancho seharga 90 juta pound sterling, yang itu termasuk mahal, tapi justru MU tidak menunjukkan perbaikan. Malah pemain mahal yang dibeli itu malah sering membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan berujung pada kesalahan, dan MU sulit bersaing di papan atas, dan pada akhirnya Ole pun dipecat. Nah, ini memang sangat menyedihkan bagi MU.
Dan mungkin ada satu fakta menarik yang mungkin banyak orang tidak sadar ya, yang banyak orang tidak sadar. Selain MU, selain sepeninggal Ferguson, MU sudah tidak bisa berada di atas Manchester City. Jadi sepeninggal Ferguson ini MU peringkatnya di Liga Inggris itu selalu di bawah Manchester City. Padahal Manchester City ini tim kemarin sore mereka tuh baru diakuisisi sama pemilik Timur Tengah pada Uni Emirat Arab pada 2008. Jadi masih baru lah gitu istilahnya. Tapi yang sama tim kemarin sore ini justru tidak pernah berada di atas, peringkatnya tidak pernah berada di atas Manchester City semenjak ditinggal Ferguson. Artinya sudah 8 musim MU ini sudah tidak pernah ada di atas Manchester City. Dan yang lebih menyedihkannya, dari tim-tim besar di Inggris, sebutlah Big Six ya, tapi saya sebutnya Big Seven karena saya tambahkan lah. Jadi Big Six itu ada Arsenal, ada Chelsea, Liverpool, MU, Manchester City, Tottenham Hotspur. Ini 6 tim besar di Inggris. Dan saya tambahkan lagi Leicester City, karena Leicester City sempat menjadi juara secara mengejutkan tahun 2016. Nah, dari 6 tim yang ada, semua tim itu 5 diantaranya pernah di atas Manchester City peringkatnya. Nah, tapi MU selama 8 musim semeninggal Ferguson, MU tidak pernah peringkatnya di atas Manchester City sama sekali. Padahal MU ini kan tim kaya juga, tim yang punya sejarah, yang banyak duit juga lah istilahnya. Dan mereka sudah menggelontorkan duit yang sangat banyak. Jadi kalau dihitung dari sekitar 4 musim yang lalu atau 4 tahun yang lalu, pengeluaran MU dan Manchester City ini, Manchester United dan Manchester City ini kurang lebih sama lah. Kalaupun ada salah satu lebih, bedanya beda-beda tipis lah. Tapi Manchester City berhasil sejak 4 tahun lalu itu berhasil meraih 10 gelar domestik, tapi MU sudah 4 tahun ini tidak meraih trofi sama sekali. Ini merupakan pencapaian yang amat menyedihkan bagi MU. Karena kita tahu sendiri MU ini kan tim yang sangat besar ya, tapi malah MU gagal meraih trofi dalam 4 musim. Dalam 4 musim gagal meraih trofi. Padahal dulu zaman sepeninggal Ferguson paling lama tuh 3 musim. Nah, ini udah 4 musim tanpa trofi. Sedangkan klub-klub lain itu mereka terus meraih kesuksesan seperti Liverpool. Mereka sudah berhasil meraih Liga Inggris, Liga Champions, dan bahkan mereka kalau seandainya tahun 2014 dan 2019 mereka berhasil juara Liga Inggris, itu kalau mereka sedikit lebih beruntung, mereka udah di atas MU tuh. Mereka jumlah trofi Liga Inggrisnya udah 21 itu. Nah, itu cuman karena ada mereka kurang beruntung pada 2014 Gerrard terpleset, pada 2019 ada bola yang nyaris masuk ke dalam gawang sehingga mempengaruhi poin, dan akhirnya gelar juaranya beralih ke Manchester City dua-duanya pada saat itu. Dan hingga saat ini akhirnya MU masih menjadi tim yang meraih gelar juara Liga Inggris terbanyak. Pelatih sudah diusahakan ganti. Bukan cuma itu. Gelontoran dana tadi yang saya katakan. Pengeluaran dengan Manchester City itu kurang lebih sama. Kalaupun salah satu lebih itu beda-beda tipis lah. Tapi justru nihil, hasilnya tuh nihil. MU malah gagal meraih trofi sama sekali. Padahal sudah mendatangkan Ronaldo tapi kemarin baru mendatangkan Ronaldo, tapi justru malah MU belum bisa untuk bangkit ya, kalau kita lihat di sini. Dan juga membeli pemain-pemain mahal, tapi justru performanya malah gagal. Jadi dari tim-tim besar Liga Inggris itu semuanya pernah berada di atas Manchester City peringkatnya. Tapi MU tidak pernah berhasil berada di atas Manchester City semenjak Ferguson pensiun. Ini merupakan peringkatnya tidak pernah berada di atas Manchester City. Walaupun hanya sekali pun tidak pernah. Tapi tim-tim seperti Arsenal, Chelsea, Leicester, Liverpool, Tottenham Hotspur, itu mereka masih bisa berada di atas Manchester City peringkatnya dari semenjak ditinggal Ferguson. Dari 8 musim semenjak ditinggal Ferguson ini. Ini MU justru gagal. Dan MU sudah 4 tahun tanpa trofi.
Tim-tim lain, klub-klub Inggris lainnya mereka malah meraih sukses terus. Liverpool mereka sudah dapat Liga Champions dan Liga Inggris. Kemudian Chelsea baru juara Liga Champions. Manchester City mulai mendominasi Liga Inggris. Nah, akibatnya karena prestasinya MU nurun, akhirnya sponsor utama mereka, Chevrolet yang ada di jersey mereka itu musim ini sudah tidak menjadi sponsor utama lagi. Pertimbangannya itu bisa jadi karena memang performanya MU menurun, akhirnya banyak yang akhirnya orang malas investasi di MU lagi karena performanya sudah menurun ya, akhirnya ya nggak laku lagi. Ini jelas menjadi bencana yang sangat besar untuk MU ya kalau kita lihat. Padahal pembelian pemain sudah dilakukan dan pergantian pelatih sudah dilakukan. Kalau saya lihat sih ini pemilihan pelatihnya ini juga kurang tepat. Mereka memang sempat memilih, kalaupun mereka sempat memilih Mourinho, ada permintaan Mourinho yang tidak dituruti untuk membeli pemain. Ya akhirnya ya mungkin itu yang menyebabkan performanya Mourinho anjlok dan akhirnya dipecat. Dan kemudian menunjukkan Ole Gunnar Solskjaer. Ini kalau menurut saya ya, ini jelas merupakan suatu hal yang kurang pas ya. Coba bandingkan dengan pelatihnya Manchester City atau Liverpool seperti Pep Guardiola atau Jurgen Klopp. Nah itu mereka terlihat aura karismanya itu ada, tapi kalau Ole dari aura mukanya aja udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Abis itu dia kalau ngelatih cuma duduk doang, nggak ada berdirinya sama sekali. Harusnya kalau pelatih itu kan dia menyemangati. Nah, tapi ini manajemen MU justru malah masih mempercayai. Dan puncak kegagalannya itu pada saat mereka kalah adu penalti melawan Villarreal pada saat final Europa League. Villarreal yang isinya pemain buangan yang sudah tidak berada dalam peak performance-nya, tapi MU yang isinya pemain-pemain top semua yang ada di peringkat 2 Liga Inggris, Villarreal di peringkat 7 La Liga Spanyol, tapi justru kalah di adu penalti. Dan juga yang paling puncak ya itu kalah 5-0 lawan Liverpool. Liverpool ini rival abadi. Kalah 5-0 di kandang sendiri, akhirnya babak pertama udah 4-0 malah. 4-0 akhirnya pulang duluan tuh supporternya. Supporternya pulang duluan, ya akhirnya terus akhirnya untung aja di babak kedua cuma nambah 1 gol. Nah, jadi untuk itu di MU ini dibutuhkan pelatih yang bisa mempunyai strategi yang jelas, strategi yang bagus dan bisa mencairkan suasana ruang ganti. Jadi pelatih itu dia selain strategi yang bagus, dia juga harus bisa mencairkan suasana ruang ganti, menguasai ruang ganti. Dia bisa menguasai ego pemain sehingga pemain itu bisa nurut sama dia dan mau bekerja untuk dia, mau fight, mau bekerja keras sehingga bisa menghasilkan hasil yang membanggakan. Paling tidak ada trofi lah gitu. Atau di Liga Champions maju ke semifinal atau ke final lah gitu. Nah, kabar baiknya nih ada pelatih baru nih, yaitu Ralf Rangnick. Ralf Rangnick ini merupakan guru dari Thomas Tuchel dan Jurgen Klopp. Itu pelatih Chelsea dan Liverpool yang 3 musim terakhir ini sukses meraih juara Liga Champions. Itu. Jadi dia tuh gurunya. Harusnya sih kalau dilihat dari pelatihnya yang saat ini sih ya harusnya MU bisa bangkit ya. Cuman we never know ya, ini sepak bola tuh segala sesuatu tuh bisa terjadi. Ada pelatih yang kurang pengalaman yang cuman modal asisten, tahu-tahu dia ngelatih timnya bisa dapat gelar bergengsi. Contohnya Roberto Di Matteo pada tahun 2012 melatih Chelsea, tahu-tahu akhirnya juara Liga Champions. Jadi dalam sepak bola ini bukan matematika, semua tidak ada yang tidak mungkin dan sulit untuk ditebak. Bisa terjadi kejutan-kejutan yang mengejutkan. Dan nanti malam pukul 9 MU akan melawan Crystal Palace dengan pelatih baru mereka yaitu Ralf Rangnick yang dengan filosofi gegenpressing, yaitu suatu strategi yang dia menerapkan pressing yang tinggi, yaitu jadi menekan lawan yang tinggi, jadi merebut bola secepat mungkin lalu membuat peluang secepat mungkin dengan secepat mungkin. Jadi pokoknya tuh kayak mesin lah gitu. Jadi mesin tuh kerjanya cepat set. Jadi mereka tuh jadi begitu bola ada di lawan, langsung ada 2-3 pemain yang berusaha untuk menghubungi pemain itu sehingga bola itu bisa didapatkan, lalu create peluang, membuat peluang,
dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Jadi ada sistemnya, berbeda dengan Ole. Kalau Ole ini dia nggak ada sistemnya kemarin. Nah, jadi seperti itu. Harusnya sih MU bisa bangkit ya. Kita lihat aja gimana nanti MU selanjutnya. Oke, see you.